Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyadi. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Ahyar kita, yaitu tentang pembagian air. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 bagian. Air itu dibagi menjadi 4 bagian. Tahirin, mutahirin, ghairi makruhin. Atau di dalam kitab yang lain dibacanya tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air suci lagi mensucikan. Ghairu makruhin, dan tidak makruh untuk memakainya. Wahwa al-ma'u al-mutlaqu, maka itulah yang disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah wal al-ma'u alladhi yarfa'ul hadatha, air yang dapat menghilangkan hadas atau kotoran. Wa yuzilu an-najasa, dan air tersebut dapat menghilangkan akan najis. Huwa, dia itu al-ma'u al-mutlaqu, yaitu disebut dengan air mutlak. Waktu lifa fi haddihi, dan diperselisihkan fi haddihi tentang definisi daripada air mutlak itu. Faqila, maka dikatakan oleh sebagian ulama, huwa al-'ari 'anil quyudi wal idhafati al-lazimati, yaitu air yang terlepas, yang sunyi, 'anil quyudi dari ikatan-ikatan atau qaid, wal idhafati al-lazimah, dan sandaran yang tetap. Wahada, dan ini, huwa sahihu fil raudati, merupakan pendapat yang sahih, yang sah, fil raudati, dalam kitab Raudah. Wa nassa alaihi asy-Syafi'i, dan juga apa yang dinaskan, apa yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Faqauluhu, faqaulul musannif, dan perkataannya, perkataan pengarang kitab, anil quyudi, ada tadi dia bilang, yaitu anil quyud, huwa al-'ari anil quyud. Jadi
Kalau mendapat sebagian ulama yang dikatakan tadi bahwa air mutlak itu ialah air yang lepas, yang sunyi, bersih dari ikatan-ikatan dan sandaran-sandaran yang tetap bebas. Ini pendapat yang sahih di dalam kitab Raudhah. Dan juga Imam Syafi'i sendiri menegaskan pendapat tersebut. Faqauluhu anil quyudi, dan perkataan musannif tentang anil quyudi tadi itu kharaja bihi. Kharaja bihi, keluar, mengecualikan, keluar atau mengecualikan bihi dengannya, mithlu qaulihi ta'ala, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi mimma immahin, mimma indafiqin, mimma indafiqin, yaitu dari air yang hina dan air yang terpancar keras atau tersendat, air yang tersendat-sendat. Wa qauluhu al-idhafatu al-lazimah, dan perkataan al-idhafah al-lazimah kharaja adalah mengecualikan bihi dengannya, mithlu ma'il wardi, seperti air bunga mawar, wa nahwihi, dan sebagainya, seumpamanya. Nah, ini dikeluarkan atau dikecualikan. Wahtaraza bil idhafati al-lazimah anil idhafati ghairil lazimah, dan dikecualikan, ya, perkataan sandaran yang tetap itu dikecualikan juga dari adanya sandaran yang tidak tetap. Kama in nahri, seperti air sungai, wa nahwihi, dan seumpama daripada air sungai tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian itu, la yukhrijuhu hadhil idhafah, tidak menghilangkan, tidak mengeluarkan, tidak termasuk dalam penyandaran ini, an kaunihi, tentang keadaannya tersebut, yaitu yarfa'ul hadatha, dapat menghilangkan hadas, wa yuzilu an najisa, dan dapat menghilangkan, mensucikan akan najis. Karena apa? Libaqai al-itlaqi, libaqail itlaqi alaihi, karena tetapnya kemutlakan atasnya daripada air itu. Waqila, dan dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa al-ma'ul mutlaqu huwa, air mutlak itu adalah huwal baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu air yang masih tetap menurut sifat-sifat kejadiannya. Huwal baqi, yaitu masih tetap, ala wasfi khilqatihi, menurut sifat-sifat kejadiannya. Waqila, dan dikatakan juga oleh yang lainnya bahwa ma yusamma ma'an, apa ma yusamma ma'an wa summiya mutlaqan, bahwa tidak ada suatu yang dinamakan air dan ia dinamakan air mutlak. Nah, ini. Jadi
juga dikatakan oleh yang lainnya bahwa tidak ada suatu mayusamma ma'an. Tiadalah suatu yang dinamakan air wasummiya mutlaqan dan ia dinamakan air mutlak. Karena apa? Li'annal ma'a, karena sungguhnya air tersebut idza utliqa insarafa alaihi. Karena sesungguhnya kata air itu apabila dipakai, apabila dikatakan, diucapkan insarafa alaihi, maka yang dimaksudkan adalah air mutlak. Ya, walaupun kalau ada sesuatu yang biasa disebut, diucapkan, tiada lain yang dimasukkan adalah air mutlak. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu As-Salahi, dan inilah yang disebut oleh Ibnu Salah. Wa tabi'ahu An-Nawawi alaihi fi Syarhil Muhadzabi, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab. Qala, berkata musannif, wa tahirun mutahhirun, air suci lagi mensucikan, makruhun, tetapi makruh dipakainya, wa huwa al-ma'u al-musyammasu, itulah yang disebut dengan air musyammas, air yang dipanasi oleh sinar matahari. Hada, dan ini, wal qismu tsani, bagian yang kedua, min aqsamil ma'i, daripada bagian-bagian air. Wa huwa al-ma'u al-musyammasu, yaitu air yang terkena panas oleh sinar matahari. Wa huwa, dan air tersebut, air musyammas itu, tahirun fi nafsihi, dia suci pada dirinya sendiri. Karena apa? Li'annahu lam yaltaqi najasatan, karena dia belum bersentuhan, belum pernah bertemu dengan najis. Itu sebabnya dia suci pada dirinya sendiri. Wa mutahhirun, dan lagi mensucikan. Karena apa? Mensucikan apa? Yarfa'ul hadatha, dia itu dapat dipakai untuk menghilangkan akan hadat atau kotoran. Wa yuzilu an-najasa, wa yuzilu an-najasa, boleh, atau wa yuzilu an-najasa, dan dia juga dapat untuk menghilangkan akan najis. Karena apa? Libaqoi ismil ma'i alaihi, karena kekalnya nama itu pada air tersebut. Jadi bisa kita simpulkan pembagian air yang kedua, nomor 2 ini, yaitu air suci yang mensucikan, tetapi memakai air itu hukumnya makruh. Air ini berstatus suci karena air tersebut dirinya belum pernah terkena najis apapun. Dan juga air ini dapat mensucikan dalam arti dapat digunakan untuk menghilangkan hadas atau kotoran, serta dapat membersihkan atau menghilangkan najis. Tetapi memakai air ini adalah hukumnya makruh. Ya.
Kemudian nanti akan dibahas bahwa kemakruhannya di kalangan para ulama fikih itu masih terdapat perselisihan. Ya, masih dapat perselisihan. Musannif melanjutkan, wahal yukrahu, apakah memakai air ini, air musyammas ini, itu adalah hukumnya makruh? Apakah air ini dimakruhkan? Fihi al-khilafu, di dalamnya terdapat khilaf, terdapat perselisihan pendapat para ulama. Al-asahu 'inda Rafi'i, yang paling sahih tentang air musyammas ini menurut pandangan Imam Rafi'i, apa katanya beliau? Innahu la yukrahu, sesungguhnya air tersebut itu tidak menjadi makruh, artinya la yukrah, tidak dimakruhkan untuk memakainya. Wa huwa alladzi jazama bihi al-musannifu. Nah, inilah yang diputuskan, inilah yang ditetapkan oleh musannif ini, pengarang kitab ini. Jadi Imam Rafi'i ini, beliau ikut kepada yang pendapat ini. Apa itu? Bahwa air itu bahwasanya la yukrah. Ya. Maaf guys. Salah ini. Al-asahu 'inda Rafi' annahu yukrahu. Maaf ini. Ya, bahwasanya ini kitab ini lain bunyinya. Ya. Fihi khilafun. Padanya itu ada khilaf. Al-asahu 'inda Rafi'i, yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, annahu yukrahu, bahwasanya air tersebut dihukumi makruh. Walladzi jazama bihi al-musannifu, itulah yang dipegang, itulah yang diputuskan oleh pengarang kitab ini. Wahtajja lahu ar-Rafi'i, dan Imam Rafi'i berdalil, berhujjah, mengambil dasar tentang hal tersebut, bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Aisyata, beliau itu melarang Siti Aisyah, anil musyammasi, yaitu menggunakan air yang terkena sinar matahari, air yang dipanaskan. Karena apa? Waqala, dan ia berkata, innahu yurithul barso, sesungguhnya air tersebut dapat menimbulkan penyakit belang. Nah, ini alasan daripada kemakruhan menurut Imam Rafi'i. Ya. Menurut Imam Rafi'i, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mani gotasala bima'in, barang siapa yang mandi, bima'in, dengan air, musyammasin, yang dipanasi oleh sinar matahari, ya, mani gotasala bima'in, barang siapa yang mandi menggunakan air yang dipanasi oleh sinar matahari, fa'asabahu wadahun, lalu dia ditimpa atau mendapatkan penyakit atau terkena suatu penyakit belang, fala yalumanna illa nafsahu,
maka dia tidak boleh mencela orang kecuali dia mencela dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Wa karrahahu Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu karrahahu, memakruhkan, membenci. Ya, membenci memakai air itu. Wa karrahahu Umaru radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Umar juga membenci untuk memakai air tersebut. Apa kata beliau? Wa qala, beliau katakan innahu yurithul barasa, bahwasanya air yang dipanaskan itu dapat menimbulkan penyakit, namanya penyakit belang. Fa'ala hadza, maka atas dasar inilah pemakaian innama yukrahu al-musyammasu, bahwasanya dimakruhkan menggunakan air yang terkena sinar matahari itu bisyartaini. Maka atas dasar inilah pemakaian air panas itu disertai dua syarat. Ya, saya dua syarat. Ahaduhuma, salah satu daripada dua syarat tersebut, ayyakuna at-tashmisu fil awani al-muntaba'ati, bahwasanya proses pemanasannya pada tempat-tempat bejana atau pada bejana-bejana fil muntaba'ah, ya, yang ditambal, yang dicetak, kan nuhasi, seperti bejana yang terbuat dari tembaga, wal hadidi, dan besi, war rasosi, dan timah. Lianna syamsa, karena sesungguhnya matahari itu, idza tharrat, sungguhnya matahari itu idza tharrat, idza atharrat, apabila dia memancarkan, fiha, padanya, pada pantai tersebut, kharaja minha zuhumatun, maka keluarlah darinya, yaitu zuhumah, yaitu kuman-kuman, ya, atau orang lain menerjemahkan ya tembera ya. Ta'lu ala wajhil ma'i, yang muncul, yang terapung di atas permukaan air. Wa minha, ya, maka darinya, dari zuhumah itu, yatawalladu, dan dari zuhumah tersebut, yatawalladu al-barasu, akan menimbulkan, akan muncul namanya penyakit belang. Wala yata'atta dzalika, dan dia tidak akan terjadi, tidak mendatangkan yang demikian itu, tidak akan muncul yang demikian itu, fi ina'iz zahabi wal fiddati, yaitu pada bejana, pada tempat yang terbuat dari emas dan perak. Karena apa? Lisofai jauharihima, karena bersihnya kedua-duanya itu, zatnya apalah ya, jauharihima ini, karena kebersihan dari sifat keduanya itu. Lakinnahu, akan tetapi ada pencualiannya. Kalau bejana yang terbuat dari emas dan perak, yahrumu isti'maluhuma, haram untuk
memakainya ala ma ya'ti dzikruhu yang akan datang, yang demikian itu akan penyebutannya, ala ma ya'ti, ya, akan datang, akan penyebutannya dan penjelasannya. Lagi satu, belum ya. Falau subba al-ma'u, jika air yang dipanaskan, air itu air yang dijemurkan tadi, al-ma'u al-musammasu, lau subba al-ma'u al-musammas, kalau dituangkan air yang dijemur tadi atau yang dipanaskan tadi, itu dituangkan, min ina'idz dzahab wal fiddati, dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, fi ina'in mubahin, dituangkan ke dalam tempat yang diperbolehkan memakainya, la yukrahu, maka hal itu tidak dimakruhkan, ya. La yukrahu li faqdiz zuhumah, karena hilangnya daripada kuman yang tadi itu, ya. Wa kadza, dan demikian juga la yukrahu fi awani al-khazafi, tidak dimakruhkan juga memakainya, yaitu bila dituangkan fi awanil khazafi, pada tempat-tempat yang terbuat dari pecahan-pecahan genteng, wa gairiha, dan lain sebagainya, li faqdil illati, karena hilangnya alasan, karena tidak punya illah, hilangnya illah itu, ya. Asyartu tsani, nah ini bagian asyartu tsani, ini bagian yang syarat yang kedua. Insyaallah besok kita akan lanjutkan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga selalu dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita yaitu umur panjang dan melindungi kita semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.